warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 21.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamatan atau observer, PUS, dan juga PUSI. Bersama saya Andri Kurniawan dari SDN Batu Ampar 02 Pagi. Saya Bu Miliana Lumbandao dari SMA Negeri 64 Jakarta. Saya Fani Elisa Siboya dari SDN Makassar 01 Pagi. Selamat menyaksikan. Andri, apa kabarnya Andri? Baik, Sehat Andri? sehat, Bu Mel. Tetap semangat ya. Andri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Pertanyaan pertama tuh saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak Andri, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu. Pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, pertanyaan kedua Pak Andri, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalami pada proses coaching kali ini? Pencapaian yang saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan kali ini, saya coaching mendapatkan solusi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak untuk observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching Bapak. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Bu Mel. Apa kabarnya Pak Andri? Baik Bu Mel. Bu Mel gimana kabarnya? Luar biasa Pak Andri. Pak Andri, saya dengar-dengar Pak Andri ada yang mau disampaikan atau ada yang diceritakan gitu ya Pak Andri? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mel. Baik Pak Andri, untuk mengefektifkan waktu kira-kira kita batasi sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Andri. Nah, topik apa yang mau disampaikan ya Pak Andri? Kali ini Bu Mel, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman kan semakin canggih, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah saya itu tidak mau berubah. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional yang lama, sehingga pembelajaran jadi kurang kooperatif seperti itu. Oke, jadi kalau saya ambil benang merahnya dari yang Bapak sampaikan ini, bahwa Pak Andri mendapatkan pengamatan dari rekan-rekan guru bahwa pembelajaran kurang bervariatif, begitu ya Pak Andri? Untuk Bu, kurang berkualitas baik itu medianya atau model pembelajaran masih model yang lama begitu saja. Nah, pada kesempatan kali ini apa sebenarnya yang
keinginan terbesar dari Pak Andri? Jadi ucapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, baik. Kira-kira yang Bapak inginkan adalah perubahan dari rekan-rekan guru ya, Pak. Kira-kira seperti apa perubahan yang Bapak inginkan, Pak Andri? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih inovatif. Misalnya saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz yang sekarang sedang marak digunakan para guru. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode-metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih variatif saja, Bu. Oke, nah dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bervariasi metode itu yang Bapak inginkan ya Pak. Kemudian model atau media itu bisa dikatakan bahwa adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Kemudian jika kita membuat stuck di level 10, kira-kira posisi rekan-rekan di sekolah itu berada di level berapa nih Pak? Saya kira di level 5, Bu, di kondisi sekarang ini. Mereka ya, karena sekolah itu masih banyak guru senior ya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi, jadi sepertinya agak sulit, Bu. Ya mungkin saat ini masih ada di level 5. Baik, di level 5. Jadi rekan-rekan masih berada di level 5 kondisi saat ini ya Pak. Kira-kira di level berapa kondisi ini bisa Bapak tingkatkan dengan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Andri? Mungkin naik 2 level sampai tingkat 2 ya, Bu. Karena kalau untuk level lebih tinggi misalnya 8, 10 agak sulit mengingat gurunya, kebanyakan guru yang senior sudah tua ya. Mungkin dari level 5 ke level 7 bisa dilakukan, Bu. Baik, tadi Bapak berharap bisa naik di level 7 ya Pak. Nah, kira-kira apa usaha yang dapat Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya juga saya masih berpikir, Bu, rencananya atau tingkatan seperti apa. Tapi yang bisa saya berikan mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi itu bergantian ya, Bu. Oke, untuk kegiatan mentoring, Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisa nggak teman-teman nyaman dengan penyampaian cara itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba sosialisasikan dengan kepala sekolah untuk semacam membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuan sih untuk meningkatkan prestasi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baik, jadi Pak Andri ingin merencanakan kegiatan mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop seperti itu ya Pak. Nah, dari ketiga strategi ini, mentoring, kemudian workshop atau pelatihan, kira-kira Pak Andri lebih nyaman atau di mana nih rencana atau strategi yang paling manjur atau yang lebih mengena yang bisa Bapak terangkan? Mentoring sepertinya, Bu, ya, karena untuk pelatihan atau workshop persiapan yang matang, juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga mahal karena dana sumber juga sulit. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh saya saat ini ya mentoring, Bu. Oke, tadi Bapak menyebutkan Bapak berfokus pada kegiatan mentoring dalam waktu dekat ini. Nah, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak membutuhkan support atau bantuan dari mana saja, Pak? Ada sih, Bu, sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan teman guru di sekolah, yang memang sudah ahli dalam bidang IT, dalam menggunakan pembelajaran juga dia sudah variatif. Mungkin nanti dia yang akan membantu saya, Bu, dalam melakukan mentoring ini. Oke, jadi sasaran Bapak pada rekan-rekan kerja ya untuk kegiatan mentoring. Nah,
kapan Bapak mampu merealisasikan kegiatan mentoring ini, Pak? Insya Allah sepatnya Bu, minggu depan mungkin ya saya akan melakukan itu. Kita coba dulu berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan teman sejawat di sekolah yang mencoba. Selamat siang Bu Meli. Selamat siang Bu Fani. Wah, tadi saya sudah melihat bagaimana Bu Meli sudah melakukan teknik coaching nih dengan Pak Andri. Nah, dari teknik coaching tadi tuh saya melihat nih Bu Meli itu sudah melakukan dengan cukup baik dan cukup bagus ya Bu Meli ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Bu Meli pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja nih yang Ibu sudah lakukan nih pada saat melakukan coaching terhadap coach Ibu, Pak Andri, dan terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai. Baik Bu Fani, dari kegiatan coaching ini yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan coaching dengan teknik alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut mampu menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya dengan sendiri, gitu Bu Fani. Oh begitu Bu Meli. Menurut saya sebagai observasi tadi setelah saya melihat bagaimana Ibu memantik Pak Andri, bagaimana Ibu menciptakan kehadiran penuh, bagaimana Ibu menjalin kemitraan dengan Pak Andri, itu sudah sesuai dengan proses alur tirta ya Bu ya. Dan Ibu Meli juga sudah berusaha nih menggali kompetensi Pak Andri sebagai coach dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Andri sendiri yang menemukan masalah pada permasalahan yang dilakukan pada unit coaching ini tadi. Nah, dengan memperhatikan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir di Bu Meli sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi nih ya Ibu ingin kembangkan nih sebagai coaching gitu Bu Meli? Jadi Bu Fani, dari kompetensi ini yang ingin saya gali lagi yaitu saya ingin memahami proses coaching ini ya, sehingga tiap alur itu yang saya lakukan, yang saya pahami mampu mempraktikkan coaching lebih baik lagi Bu Fani. Oke, nah itu ya Bu Meli yang kita harapkan ya Bu Meli ya, sehingga kedepannya coaching itu dapat lebih baik dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, rekan kerja maupun bermanfaat bagi di lingkungan sekolah ya Bu Meli ya. Nah, pada saat ini kita tutup dulu nih Bu Meli. Jika terjadi teknik coaching lagi atau Ibu Meli membutuhkan bantuan observasi, kita bisa berbincang-bincang kembali. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Fani, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.